Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1031 sampai bab 1035. Liu Kuande tersipu dan berteriak, "Apa yang kamu teriakkan? Apa yang kamu teriakkan?" Koboi itu memarahi. "Bukankah kamu yang meminta untuk berbaris? Mengapa dia tidak harus mengantri?" Koboi itu menunjuk ke dokter wanita parubaya. Karena dia apakah itu seorang dokter? Dokter wanita parubaya itu tersipu. "Kamu, bisakah kamu pelankan suaramu? Mengapa saya harus menahan suara saya? Saya harus membiarkan semua orang melihat. Di sini dokter macam apa dia? Dia sama sekali tidak memiliki etika medis, dan dia sama sekali tidak layak menjadi dokter," kata si koboi. Saat ini, semua pasien di luar berkumpul bersama, dan semua orang berbisik dan menunjuk. Namun, tidak ada yang berani berteriak kecuali para koboi. Lagi pula, mereka semua datang ke sini untuk menemui dokter. Siapa yang berani memprovokasi para dokter di sini? Itu tidak bijaksana. Meskipun semua orang tidak menyukai dokter seperti ini yang membawa kerabatnya untuk mengantre, siapa yang berani mengatakan sesuatu? Liu Kuande menatap koboi itu dengan tatapan kosong. "Apa maksudmu dengan menggonggong seperti anjing? Apakah kamu memiliki? Ini adalah rumah sakit, rasa moralitas publik, tidak melihat kami menunggu untuk menyelamatkan nyawa, yang lain mengantri begitu keras karena Anda melompat ke dalam antrian dan menunda perawatan orang lain. Dapatkah Anda membayarnya?" teriak koboi itu. Dokter wanita itu tersipu ketika koboi itu berkata, "Saya sedang terburu-buru." Wanita parubaya yang dibawa ke sini, yang disebut Bibi Wang, juga menunjuk ke koboi itu dan mengutuk. "Ibuku adalah pertolongan pertama. Jika aku tidak menyelamatkan ibuku, aku akan mati. Ada apa? Apa yang salah dengan membiarkan ibuku mengobati dulu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak punya kebaikan?" Mendengar teriakan wanita itu, sepertinya dia tidak akan mati. "Kentut, kamu hanya setumpuk lemak. Kamu tidak akan mati jika kamu mati selama setengah tahun," kata koboi itu, dan dia menatap Liu Kuande lagi. "Dokter, kamu baru saja melihatnya. Temanku adalah benar-benar terburu-buru. Jika ada penundaan, itu akan benar-benar gagal, sudah berakhir." Anak kucing dan Bibi Wang itu, yang benar-benar sedang terburu-buru, semua orang bisa tahu sekilas. Semua orang juga menuduh. Dokter wanita itu tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Wajah Bibi Wang juga memerah rumput. "Tidak apa-apa jika wanita tua itu mati. Biarkan kamu mengobatinya dulu. Kurasa itu tidak bisa menyembuhkannya. Mengapa kamu tidak langsung pergi ke krematorium? Sih yang kamu bicarakan, untuk melakukannya. Titan menghentikannya. Lupakan, penting untuk menyelamatkan anak kucing itu." Dokter wanita dan Bibi Wang ditakuti oleh koboi itu, dan mereka berdua pergi dengan kepala tertunduk. Penonton di sekitarnya juga bertepuk tangan satu demi satu, mengatakan bahwa itu benar-benar melegakan. Orang-orang ini juga membenci perilaku seperti ini. Mereka telah bekerja keras mengantri selama beberapa jam. Ketika seorang dokter datang untuk bergabung dengan seorang kenalan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Setelah 10 menit, akhirnya giliran anak kucing itu. Liu Kuande melirik anak kucing itu. Bahkan untuk orang seperti dia yang terbiasa melihat kematian, dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya ketika melihat luka anak kucing itu. Ya Tuhan, betapa besar kebencian ini, untuk memukuli seorang gadis kecil seperti ini. Koboi itu berkata dengan cemas, "Jangan kaget di sini, cepatlah, bagaimana cara memperbaikinya?" Liu Kuande menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Cedera ini terlalu serius, dan nyawanya dipertaruhkan. Mari kita bawa ke ruang gawat darurat 203. Setelah berbicara, Liu Kuande membuka daftar, dan berkata kepada koboi itu dengan penuh arti. Koboi itu tidak tahu apa arti mata Liu Kuande, mengambil daftarnya, dan segera pergi ke departemen di lantai 2 dengan Titan menggendong anak kucing itu. Ketika mereka sampai di pintu bagian 203, mereka semua tercengang. Koboi itu akhirnya mengerti mengapa Liu Kuande memandangnya dengan tatapan itu.
Di pintu Departemen 203, dokter kepala, Lin Cuihua tertulis. Dan Lin Cuihua ini adalah dokter wanita yang sama yang membawa wanita parubaya itu untuk mengantre sebelumnya. Pada saat ini, yang disebut Bibi Wang telah menghilang, dan hanya Lin Cuihua yang tersisa duduk di kantor. Koboi itu tidak pernah berpikir bahwa itu adalah dia. Lin Cuihua jelas telah menerima berita itu sebelumnya, dan tidak terkejut melihat koboi itu muncul di depan pintu. Dia berkata dengan dingin, "Ada apa?" Koboi itu tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, "Oh, dokter, teman saya sedang sekarat, Anda harus dioperasi." "Benarkah, bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak punya etika medis sebelumnya? Apakah kamu tidak pantas menjadi dokter?" "Operasi apa yang kamu cari sekarang?" Lin Cuihua berkata dengan dingin. Koboi itu menggertakkan giginya, "Dokter Lin, itu salahku sebelumnya, aku minta maaf padamu. Tapi hidup dipertaruhkan, kamu harus menyelamatkan mereka dulu." Tampak tidak masuk akal dan tak kenal ampun. Titan tidak senang, pasien akan segera meninggal. Jika Anda memiliki keluhan, bisakah Anda menunggu sampai pasien diselamatkan? Jika Anda dengan sengaja membuang waktu dan tidak menyelamatkan orang, saya pikir Anda tidak akan bisa membuat keributan, Lin Cuihua mencibir. "Hehe, apakah kamu mengancamku? Apakah saya mengatakan saya tidak bisa menyelamatkan orang? Kapan saya membuang waktu? Oke, saya akan memeriksanya sekarang, tapi mungkin butuh 4 atau 5 jam. Lagi pula, Lin Cuihua memiliki inisiatif, jadi dia dibenarkan dalam apa yang dia katakan." Koboi mengertakkan gigi, dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan 2 mulut besar, dan berkata, "Dokter Lin, ini semua salahku. Aku permintaan maaf saya. Hehe, sekarang aku tahu aku salah. Anak muda, jangan terlalu impulsif di masa depan. Aku sudah lama di rumah sakit ini, dan tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Kamu pikir kamu apa?" Lin Cuihua melanjutkan. Koboi itu sangat dihina oleh Lin Cuihua. Dia kesal, dan dia berpikir bahwa jika dia tidak memohon Lin Cuihua untuk menyelamatkan anak kucing itu sekarang, dia benar-benar ingin naik dan menamparkan wanita jahat ini. Wajah Lin Cuihua sudah cukup memarahi, jadi dia tertawa. "Jangan khawatir, tugas dokter kita adalah menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan yang sakit. Saya tidak akan mati. Tetapi sekarang, saya akan memiliki pertemuan rutin. Kalian tunggu di sini dulu." "Apa, ada rapat?" Si koboi dan Titan tercengang. Nyawa manusia dipertaruhkan. Bagaimana bisa ada waktu untuk pertemuan? Bukankah kamu sengaja menunda pembunuhan orang? Bisakah kamu menyelamatkan orang dulu, koboi? Itu bertanya, "Temanku benar-benar sekarat, kamu harus menyelamatkannya dulu." Lin Cuihua mendengus dan berkata, "Lihat dirimu. Ini masih masalah lama, kami mengadakan pertemuan hanya untuk menyelamatkan orang. Saya terluka sangat parah. Bagaimana jika saya bergegas menyelamatkan orang dan mati? Kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari tahu bagaimana melakukannya." "Tapi, di mana waktunya?" kata koboi itu. "Kenapa kamu tidak punya waktu? Tunggu saja di sini," kata Lin Cuihua. Lin Cuihua takut untuk bertanggung jawab, jadi dia harus mengadakan pertemuan ini dengan pimpinan rumah sakit. Mengenai apakah ada orang yang meninggal, dia tidak peduli, yang penting dia tidak bisa bertanggung jawab. Nyawa manusia dipertaruhkan, nasib dipertaruhkan. Jika Anda terlambat 1 menit, Anda mungkin mati. Anda masih harus pergi ke pertemuan untuk membahasnya. Apakah ini cara Anda menjadi dokter? Apa perbedaan antara ini dan sekarat? Titan juga marah, berteriak keras. "Apa yang kamu perdebatkan? Bisakah itu disembuhkan? Jika tidak, keluarlah," kata Lin Cuihua. Saat ini, Ye Chong sudah bergegas dan muncul di depan semua orang. Titan dan koboi sangat senang melihat Ye Chong datang. "Instruktur Ye, senang kamu ada di sini. Bagaimana kabar anak kucing itu?" Ye Chong bertanya dengan prihatin. "Anak kucing itu sedang sekarat," kata si koboi. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi langsung melihat anak kucing di ranjang rumah sakit. Melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, bagaimana Lin Cuihua bisa melakukan sesuatu?
Dia menghentikan Ye Chong. Apa yang kamu lakukan? Ye Chong cemas. Bahkan tanpa melihat Lin Cuihua, dia mendorongnya pergi, minggir. Lin Cuihua didorong terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia menatap Ye Chong dengan marah. Ye Chong mendatangi anak kucing itu dan melihat bahwa anak kucing itu terluka parah. Dia merasa sedikit tertekan. Gadis yang luar biasa. Dia membiarkan orang lain memukulinya seperti ini. Setelah itu, dia memeriksa tubuh anak kucing itu, dan dia menghela nafas lega. Meskipun anak kucing itu terluka parah dan akan mati, Ye Chong masih punya jalan. Instruktur Ye, bagaimana kabarmu? Titan membungkuk dan bertanya. Baru saat itulah Lin Cuihua tahu bahwa mereka berada di grup yang sama. Hehe, tidak heran. Jadi kalian bersama, sungguh banyak hal yang tidak bermoral. Lin Cuihua memarahi. Apa yang terjadi? Ye Chong menatap Lin Cuihua yang berteriak dan bertanya sambil mengerutkan kening. Cowboys and Titans secara singkat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lin Cuihua mencibir dan berkata, "Mengapa saya tidak dapat pergi ke pertemuan untuk membahas rencana perawatan? Jika Anda merasa ada masalah, Anda dapat pergi ke orang lain, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, di seluruh rumah sakit timur, saya satu-satunya yang bisa melakukan operasi akut skala besar semacam ini." Koboi itu sangat marah. Instruktur Ye, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menyembuhkannya? Pengobatan, tentu saja harus disembuhkan, kata Ye Chong. Hehe, itu benar, Lin Cuihua berkata dengan malas. Jika kamu ingin sembuh, kamu hanya menunggu di sini dengan patuh, dan jika kamu membuat ibuku tidak bahagia, tanganku akan gemetar karena marah selama operasi nanti. Apa yang terjadi, Don? Kalau begitu jangan salahkan aku. Berapa banyak pasien? Berapa banyak anggota keluarga pasien yang menderita? Titan tidak tahan. Lin Cuihua tampak acuh tak acuh. Hehe, saya pikir Anda tidak ingin teman Anda hidup. Tidak masalah. Anda dapat memarahi sesuka Anda. Jika Anda memarahi sebentar, pertemuan saya akan berlangsung 10 menit. Mari kita lihat siapa mampu membelinya. Koboi, tampar jalang ini untukku, kata Ye Chong. Koboi itu terkejut. Apa? Mengapa? Kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Koboi itu ragu-ragu sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chong melakukan ini. Bukankah ini menambah bahan bakar ke api? Namun, apa yang dikatakan instruktur Ye, dia tahu itu pasti benar. Jadi, Koboi itu benar-benar berjalan mendekat dan menamparkan Lin Cuihua dengan getir. Dengan sebuah tamparan, wajah Lin Cuihua membengkak ke atas. Lin Cuihua menutupi wajahnya dan memandang Ye Chong dan yang lainnya dengan tak percaya. Kamu masih berani memukul orang, apakah kamu masih ingin aku menyembuhkanmu? Terkutuklah Chong, dengan kebajikanmu, aku khawatir keterampilan medismu tidak akan jauh lebih baik. Aku khawatir kamu akan membunuh seseorang untukku. Kamu, Lin Cuihua sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Ye Chong melanjutkan, Titan, carikan aku botol oksigen dan obat antiinflamasi. Koboi, keluarkan jalang ini dari rumah, dan tidak ada yang diizinkan memasuki ruangan ini, aku akan merawat anak kucing itu sendiri. Lakukan, apakah Anda seorang dokter? Bahkan jika Anda seorang dokter, Anda tidak berhak merawat pasien di rumah sakit kami. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Jika Anda berani merawat di sini, saya akan menuntut Anda. Saya akan temukan seseorang untuk menangkapmu. Teriak Lin Cuihua. Sebelum dia selesai berteriak, koboi itu mengambil kerahnya dan melemparkannya keluar dengan satu tangan. Kemudian koboi itu berdiri di pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Setelah Titan menemukan semuanya dan menyerahkannya kepada Ye Chong, dia juga berdiri di depan pintu bersama koboi itu. Keduanya seperti dewa pintu, mereka ada di sini, dan tidak ada yang bisa masuk. Lin Cuihua bangkit dari tanah. Oke, saya belum pernah melihat pria yang begitu kasar kepada Anda. Tunggu saja, saya tidak akan pernah mengampuni Anda. Kemudian, Lin Cuihua mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Hei, Saudara Chen, di mana kamu? Cepat ke sini,
seseorang menyebabkan masalah di rumah sakit kami dan memukuli saya. Hanya mendengarkan telepon dan memarahi, "Ciao saya, betapa beraninya, hari ini saya baru saja hancur, dan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku, dan seseorang yang tidak memiliki mata yang baik datang untuk mencari kematian. Biarkan bajingan ini menungguku, aku akan pergi sekarang, dan lihat bagaimana aku menangani bajingan ini." 10 menit kemudian, di gerbang rumah sakit Dongfang, sebuah BMW hitam tiba-tiba diparkir. Seorang pria berusia 50-an turun dari dalam, mengenakan jas, dengan punggung tegak dan alisnya terlihat garang. Tidak lain adalah Chen Changsheng yang baru saja bergegas kembali dari upacara peringatan Sai Bianque. Chen Changsheng masuk ke rumah sakit Dongfang. Beberapa dokter yang lewat berdiri tegak dan menyapa Chen Changsheng. "Din Chen, Din Chen." Ternyata Chen Changsheng adalah direktur rumah sakit Dongfang. Setelah Chen Changsheng tiba di rumah sakit, dia langsung naik ke lantai 2. Ketika Lin Cuihua melihat Chen Changsheng datang, matanya berbinar, dan dia segera pergi menemuinya. "Oh, Saudara Chen, kamu sudah datang. Jika kamu tidak datang, aku akan diganggu sampai mati." Chen Changsheng mendengus, "Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di rumah sakit saya." "Seseorang yang akan mati." Lin Cuihua menunjuk ke arah Titan dan Cowboy. "Apa, bukankah ini omong kosong, rumah sakitku? Bagaimana orang luar bisa datang untuk operasi? Jika seseorang meninggal, siapa yang harus disalahkan?" teriak Chen Changsheng. Lin Cuihua melanjutkan, "Benar. Saya menghentikan mereka, tetapi mereka memukuli saya. Lihat saya, mereka memukuli saya." Lin Cuihua menunjuk ke wajahnya yang bengkak. "Sungguh berani." Hubungan antara dokter dan pasien sangat tegang sekarang. "Itu karena bajingan sialan ini, aku akan merawat mereka hari ini," teriak Chen Changsheng. Saat dia mengatakan itu, dia akan bergegas ke rumah. Bagaimana Chen Changsheng diizinkan masuk ketika Titan dan Cowboy sedang menuju ke sana? Saat Chen Changsheng hendak membuka pintu, Titan mendorongnya, dilarang masuk. Tubuh Titan ini sangat besar, seperti raksasa kecil, dan Chen Changsheng sedikit bingung melihatnya. "Kamu? Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakitku, kenapa aku tidak bisa masuk?" "Kamu melanggar hukum? Tahukah kamu, masuk, minggir, lalu pergi maju selangkah, hati-hati aku tidak sopan." Titan tampak murah hati. Chen Changsheng sangat marah di dalam hatinya. Dia baru saja kehilangan seseorang di upacara peringatan Sai Bianque dan bersujud 3 kali kepada Sai Bianque. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tetapi sekarang seseorang berani memprovokasi dia. Apa-apaan mencari kematian? Chen Changsheng mundur 2 langkah terlebih dahulu, dan kemudian berteriak, "Ini rumah sakit saya, ilegal bagi Anda untuk melakukan operasi di sini. Jika Anda melakukan ini, jika Anda membunuh seseorang, itu semua tanggung jawab Anda, sama seperti rumah sakit kami tidak masalah sama sekali." Chen Changsheng berbicara dengan keras, jelas berbicara kepada orang-orang di dalam. Dia tidak tahu, yang ada di dalam adalah Ye Chong. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan berani melakukannya. "Orang-orang di dalam, izinkan saya memberitahu Anda bahwa perilaku Anda saat ini merupakan pelanggaran hukum. Segera keluar dan minta maaf kepada saya." Berlutut di depan Lin Cuihua, "Mungkin saya bisa memaafkan Anda. Anda menyembuhkan seseorang, Anda akan masuk penjara, percaya atau tidak." Sepenuhnya mengabaikan ancaman Chen Changsheng. Lin Cuihua datang, "Kakak Chen, kamu harus membuat keputusan untukku, jangan sopan kepada orang-orang ini, mereka hanya sekelompok bos yang kasar." "Cuihua, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku," kata Chen Changsheng pada saat yang sama, sambil menyentuh tangan Lin Cuihua. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa kedua orang ini memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anjing dan laki-laki koboi itu memarahi dengan jijik. "Brengsek, kalian mencari kematian," Chen Changsheng memarahi. Kemudian, dia berteriak, "Keamanan, keamanan, kemarilah." Dalam beberapa detik, lebih dari selusin penjaga keamanan dari rumah sakit semuanya bergegas. "Din, kami datang." Chen Changsheng menunjuk ke Cowboy dan Titan dan berkata,
Tangkap mereka, jika kamu berani membuat masalah di rumah sakit. Mari kita lihat seberapa mampu mereka sebenarnya, melihat tubuh besar Titan, keamanan ini penjaga sedikit gelisah salah. Tetapi mereka tidak takut karena ada banyak orang di pihak mereka. Kemudian, penjaga keamanan mengerumuni dan bergegas. Bang! 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 Hanya suara berantakan yang terdengar. Dalam 1 menit, semua penjaga keamanan ini tergeletak di tanah, menggeliat di atas perut sambil memegangi tangan. Chen Changsheng tercengang, dia tidak menyangka kedua orang ini begitu kuat. Lin Cuihua juga tercengang. Dia ingat bahwa dia baru saja memprovokasi 2 orang ini. Untungnya, mereka tidak menyerangnya dengan kasar. Dia merasa takut setelah memikirkannya. Jika dia benar-benar membuat marah orang-orang ini, dia akan berakhir lebih buruk dari ini. Penjaga keamanan. Oke, kamu masih berani memukul orang dengan tanganmu? Jadi bagus jika kamu memiliki beberapa keterampilan. Oke, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu sekarang. Kali ini, suara Chen Changsheng jauh lebih lembut, seolah-olah dia telah kehilangan kepercayaan dirinya. Pada saat ini, suara Ye Chong tiba-tiba terdengar dari dalam. Titan, carikan aku sebotol disinfektan lagi. Chen Changsheng terkejut, mendengar suara ini terdengar agak familiar. Titan menggaruk kepalanya, disinfektan di lemari obat terdekat sudah diambil, dan tidak ada lagi di sekitarnya. Jadi, Titan bertanya kepada Chen Changsheng, di mana disinfektan di rumah sakit Anda? Melihat pihak lain menginginkan sesuatu darinya, Chen Changsheng menjadi kaku lagi. Dia mencibir dan berkata, "Hehe, kamu merampok kantor rumah sakit kami, dan melakukan operasi acak di rumah sakit kami, dan sekarang kamu masih ingin menggunakan peralatan rumah sakit kami. Saya akan meminta maaf kepada Anda nanti, dan saya akan melakukan apapun yang saya inginkan." Kata Titan, Chen Changsheng bahkan lebih bangga, "Hehe, bukankah kamu baru saja hebat? Bukankah kamu hebat? Ada apa sekarang, pengecut? Katakan." "Tidak, Titan sedang terburu-buru, cepat keluarkan. Jika Anda tidak mengeluarkannya lagi, berhati-hatilah karena saya tidak sopan kepada Anda." "Mengapa? Apakah kamu masih ingin mengalahkanku? Apakah Anda masih ingin melakukannya? Izinkan saya memberitahu Anda. Disinfektan ada di gudang, hanya saya yang tahu lokasinya. Saya tidak akan memberitahu Anda, dasar bajingan," kata Chen Changsheng dengan percaya diri. Ketika koboi mendengar ini, dia tidak bisa marah, jadi dia ingin naik dan memukul Chen Changsheng. Ini mengejutkan. Chen Changsheng, Titan yang menghentikan koboi itu. Chen Changsheng adalah orang yang rasional ketika dia melihat Titan, dan dia sepertinya tidak berani menyentuhnya. Jadi dia terkekeh, "Benar, sepertinya pria besar ini sedikit lebih pintar darimu." Wajah tertekan Titan memerah, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" "Hehe, izinkan saya memberitahu Anda semua tidak berguna hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri." Chen Changsheng mencibir, "Kamu mengganggu ketertiban rumah sakit kami. Berapa banyak hal yang tertunda karena masalahmu. Anda semua bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh rumah sakit hari ini." Dia langsung saja ke intinya, lagi pula, itu tidak lebih dari masalah uang. "Jangan khawatir, kami akan memberikan kompensasi yang memuaskan Anda setelah masalah ini selesai. Sekarang beri kami disinfektan," kata Titan. "Rumput, apakah kamu bercanda?" Setelah itu, Chen Changsheng mencibir, "Bisakah aku mempercayai kata-katamu?" Lin Cuihua berkata di sampingnya, "Benar, jika Anda ingin membayar kompensasi, Anda dapat membayar sekarang. Kami pasti akan membayar uangnya, beri kami disinfektan terlebih dahulu. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa," kata Titan. Chen Changsheng mencibir, dengan pandangan yang tidak masuk akal, "Hehe, apakah kamu ingin air desinfektan? Kalau begitu cepat berikan uangnya." Titan dan Koboi tidak membawa kartu mereka, atau mereka akan memberikan uangnya sejak lama. "Bisakah kita menyelamatkan orang dulu, dan kita tidak akan kekurangan uang nanti?" kata Koboi itu. Lin Cuihua mencibir, "Tidak mungkin. Terjadi kebuntuan dalam perselisihan tersebut, dan di sisi lain,
mobil lain berhenti di gerbang rumah sakit Dongfang. Ada dua lelaki tua duduk di dalam mobil, satu adalah Jin Yudong dan yang lainnya adalah Song Yanli. Jin Yudong mengeluh, "Lagu tua, bagaimana Anda mengendarai mobil? Anda bisa salah jalan, membiarkan Anda mengemudikan navigasi jika Anda tidak mengemudi. Anda masih mengemudi berdasarkan ingatan Anda." Berjalan selama setengah jam, setelah Ye Chong pergi, mereka berdua berangkat. Biasanya, mereka akan tiba di rumah sakit Dongfang sebelum Chen Changsheng. Namun, Song Yanli salah jalan di tengah jalan dan berkeliling dengan sia-sia selama setengah jam. Jadi mereka akhirnya tiba di Dongfang rumah sakit. Song Yanli berkata, "Bisakah kamu menyalahkanku? Itu semua salah pengemudi. Lao Liu, apa yang kamu alami saat ini? Jika kamu tidak terburu-buru, kita bisa menunggu Lao Liu." "Hei, lebih baik menunggunya, mungkin dia bisa datang lebih cepat." Berbicara, kedua lelaki tua itu tertawa. Kemudian, keduanya keluar dari mobil sambil berbicara, dan berjalan ke rumah sakit Dongfang. Keduanya memasuki rumah sakit Dongfang, tetapi mereka tidak menemukan Ye Chong. Mereka pergi untuk menanyakan pendaftaran kantor, tetapi tidak ada Ye Chong, nama Chong. Mereka berdua tidak yakin bagaimana menemukan Ye Chong, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara berisik di lantai 2. Mereka ingin naik untuk melihat-lihat, mungkin mereka bisa temukan Ye Chong, begitu. Keduanya naik, mereka mendengar Chen Changsheng berteriak. "Mengapa? Apa yang terjadi?" tanya Song Yanli. Chen Changsheng memarahi dengan keras, dan tiba-tiba melihat Song Yanli datang, dan buru-buru menyapanya. "Presiden Song, kamu di sini? Ini adalah Presiden Jin dari Asosiasi Estetika Medis. Aku tidak menyangka kamu akan datang bersama, naik, Jin." Yudong mengangguk dan bertanya, "Din Chen, ada apa denganmu?" "Oh, itulah yang terjadi, beberapa pasien membuat masalah di rumah sakit. Dengan sedikit usaha, Anda tahu, mereka merobohkan penjaga keamanan saya, lalu merebut bangsal kami. Kami bersikeras menyelamatkan mereka sendiri. Saya tidak bisa berhenti itu. Apa yang harus saya lakukan jika sesuatu terjadi?" Pada saat ini, Lin Cuihua juga datang dan berkata, "Presiden Song, lihat, mereka menamparkan wajah saya yang bengkak, facelift yang baru saja saya lakukan, semua benang saya putus." Song Yanli mendengar ini. Tanpa sadar, saya sedikit kesal. "Apa? Masih ada pasien seperti itu? Benar-benar melanggar hukum." "Benar. Bagaimana menurut Anda jika orang ini mati?" Chen Changsheng mengambil kesempatan untuk mengatakan. Taitan datang dan berkata, "Selama kamu memberiku disinfektan dan bekerja sama dengan kami, tidak ada yang akan mati." "Disinfektan apa?" Song Yanli bertanya lagi. Taitan berkata, "Menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Bisakah kita membicarakan hal-hal lain nanti?" Song Yanli merenung sejenak, lalu berkata, "Karena masalahnya sudah seperti ini, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Mari kita bicarakan hal-hal lain nanti. Mengapa kita tidak mendisinfeksi mereka terlebih dahulu? Beri mereka air dan lihat apakah mereka dapat disembuhkan." "Tapi, ini melanggar aturan," kata Chen Changsheng. "Jika ada kejanggalan, saya akan memberikannya kepada mereka terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan, saya akan membereskannya," kata Song Yanli. Taitan buru-buru berterima kasih. Akhirnya, seorang pemimpin yang bijaksana datang. Ketika Chen Changsheng mendengar kata-kata seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menatap Lin Cuihua. Lin Cuihua dengan enggan memanggil perawat dan memintanya untuk mengambilkan sebotol desinfektan. "Ngomong-ngomong," Song Yanli bertanya, "Tuan Ye juga datang ke rumah sakit Anda, apakah Anda melihatnya?" "Tuan Ye, Ye Chong," Chen Changsheng terkejut. Jin Yudong berkata, "Ya, kami di sini untuk menemukannya." "Ye Chong juga ada di sini." Chen Changsheng tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia tiba-tiba mengerti mengapa suara dari ruangan tadi begitu akrab. Bukankah itu suara yang sama dengan suara Ye Chong yang kutemui di upacara peringatan Sai Biankui? Ternyata dia yang ada di kamar ini mengerikan. Chen Changsheng diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Dia sudah melihat betapa kuatnya Ye Chong. Sebelum memprovokasi Ye Chong,
Ye Chong sudah memberinya pelajaran. Sekarang setelah Ye Chong dimarahi lagi, Chen Changsheng merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Selain itu, Song Yanli dan yang lainnya datang untuk menemui Ye Chong secara khusus, jika mereka mengetahui bahwa Ye Chong ada di dalam ruangan. Tidak yakin bagaimana cara melatihnya, memikirkan hal ini, Chen Changsheng tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, "Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya, pada saat ini." Titan mendengar percakapan mereka. Titan bertanya, "Orang tua ini, apakah Anda mencari instruktur kami Ye?" "Instruktur Ye, ini Ye Chong." "Ya, apakah Anda tahu di mana dia?" Tanya Song Yanli. "Ini menyelamatkan orang di dalam." Kata Titan, "Oh, yang di dalam adalah Ye Chong, jadi sepertinya tidak ada masalah." Kata Song Yanli. Jin Yudong mengangguk, "Iya, tapi ada apa?" Titan hendak menjawab, ketika perawat membawa kembali disinfektan. Kemudian Titan mengambil air disinfektan dan mengirimkannya ke dalam rumah. Setelah sekitar 10 menit, pintu ruang operasi terbuka, dan Ye Chong serta Titan keluar bersama. Koboi itu bergegas maju dan bertanya, "Instruktur Ye, bagaimana?" Ye Chong berkata, "Hidupku diselamatkan untuk saat ini, tetapi perawatan lebih lanjut diperlukan." Mendengar ini, koboi itu menghela nafas lega. Saat ini, Song Yanli dan Jin Yudong datang. "Ternyata Tuan Ye, apa yang terjadi?" tanya Song Yanli. Setelah Ye Chong datang ke rumah sakit, dia terburu-buru menyelamatkan orang, dan dia tidak tahu situasi spesifiknya. Jadi dia bertanya pada Titan dan koboi apa yang sedang terjadi. Koboi itu berdeham dan mulai bercerita, bagaimana anak kucing terluka, bagaimana mereka sampai di rumah sakit, bagaimana mereka dipersulit oleh rumah sakit, dan bagaimana Ye Chong datang untuk menyelamatkan orang. Setelah menceritakan semuanya, Song Yanli menjadi semakin marah saat dia mendengarkan, dan menatap Chen Changsheng dengan dingin. "Presiden Chen, ini rumah sakit Anda, para dokter yang telah Anda latih, mereka benar-benar membawa kemuliaan bagi komunitas medis Beihan kami." Kata Song Yanli. Chen Changsheng tidak bisa berkata apa-apa, pikirannya berputar dengan cepat, sekarang dia hanya bisa kehilangan mobilnya untuk menjaga wajahnya yang tampan. Memikirkan hal ini, dia memelototi Lin Cuihua, "Bagaimana Anda melakukan sesuatu, adalah kewajiban dokter kami untuk menyelamatkan pasien, mengapa Anda mempersulit mereka? Saya mengajari Anda untuk melakukan hal-hal seperti ini." Melihat itu Chen Changsheng memarahinya, Lin Cuihua dengan cepat berkata, "Ini bukan kamu yang mengajariku." Sebelum dia selesai berbicara, Chen Changsheng menamparkan wajah Lin Cuihua. Separuh wajah Lin Cuihua lainnya juga bengkak. "Omong kosong apa yang ingin kamu katakan? Anda masih berani berbicara, tutup mulut," teriak Chen Changsheng. Dia jelas takut Lin Cuihua akan terus berbicara. Lin Cuihua menutupi wajahnya dan tidak bisa menahan rasa kesal. Pipi kirinya bengkak oleh koboi, dan pipi kanannya bengkak oleh Chen Changsheng. Dia berkata dengan marah, "Apa-apaan ini, aku harus dipukuli olehmu. Jika kamu tidak membuat ibuku merasa lebih baik, ibuku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang." "Chen Changsheng, kamu bajingan, mengapa kamu tidak memperlakukan ibuku seperti ini ketika kamu di tempat tidur? Setiap hari di tempat tidur, Anda berbicara dengan manis kepada wanita tua saya, tetapi sekarang ketika terjadi kesalahan, Anda malah menyalahkan saya." Chen Changsheng berkata dengan cepat, "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidur denganmu?" Masih tidak mengakuinya. "Kamu bajingan tua, apakah kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku mengikutimu karena aku menyukai reputasi dekanmu dan mengira kau bisa melindungiku. Tapi siapa tahu, bajingan itu bukan apa-apa, pemalu." Lin Cuihua terus mengutuk. Kamu diam, Chen." Changsheng tersipu marah. Lin Cuihua tampak seperti panci pecah dan berkata, "Oke, hari ini saya akan mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda tidak mengajari saya semua ini? Saat bertemu dengan pasien darurat, tunda dulu, dan anggota keluarga pasien cemas. Selama Anda menunda selama 2 menit, anggota keluarga yang bijaksana itu akan mengerti dan memberikan amplop merah. Dan,
Semakin lama penundaannya, semakin besar amplop merahnya. Semakin buruk sikapnya, gandakan amplop merahnya. Bukankah itu yang kamu katakan? Bukankah tradisi Anda memberi amplop merah dan kemudian mengobati penyakit? Chen Changsheng mengutuk, apa yang kamu bicarakan? Berhenti meludah darah di sini, Ye Chong mencibir, terlalu malas untuk memperhatikan dua anjing yang menggigit anjing ini. Song Yanli tampak marah, oke. Din Chen, saya telah menuliskan apa yang terjadi hari ini, dan sekarang menangguhkan wakil presiden asosiasi medis Anda dan adapun posisi dekan. Setelah penyelidikannya jelas, Anda bisa menunggu hukumannya. Chen Changsheng berteriak, Song, Presiden Song, jangan, aku tahu itu salah. Song Yanli mendengus dingin, oke, kalian berdua bisa pergi sekarang, tinggalkan rumah sakit, dan aku akan mengambil alih rumah sakit Dongfang sekarang. Banyak dokter dan pasien yang menjadi penonton bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Mereka juga yang diintimidasi oleh kedua orang ini, dan mereka semua kesal. Chen Changsheng ingin berdalih, tetapi seseorang di antara kerumunan memarahi. Jangan pergi, tunggu bagaimana dengan tahun baru Imlek. Benar, jika kamu tidak pergi, aku akan melakukannya. Pukul dia. Chen Changsheng dan Lin Cuihua ketakutan. Melihat kemarahan itu, mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Setelah itu, Song Yanli dan Jin Yudong bergegas ke bangsal bersama Ye. Semua orang melihat bahwa anak kucing itu memiliki berbagai tanda vital yang melekat padanya, instrumen. Meskipun tanda-tanda vital yang ditampilkan oleh instrumen tanda-tanda vital sangat lemah, seolah-olah akan dipotong kapan saja, mereka dipertahankan dengan sangat hati-hati. Setelah melihat satu sama lain, Titan dan Koboi sedikit khawatir. Instruktur Ye, apakah anak kucing itu sudah bangun? Koboi itu bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, anak kucing itu terluka parah. Sekarang saya hanya dapat menggunakan jarum gantung bintang 7 untuk menjaga anak kucing itu tetap hidup. Jika saya ingin anak kucing itu pulih, saya perlu menemukan dua jenis bahan obat. Saya tidak memilikinya untuk saat ini, jadi saya tidak dapat menyelamatkan anak kucing untuk saat ini. Semuanya lihatlah anak kucing itu lagi, 7 jarum perak. Dari tengah alis anak kucing hingga perut bagian bawah anak kucing, diikat menjadi bentuk biduk, yang persis seperti jarum gantung bintang 7 yang digunakan oleh Ye Chong. Jarum gantung bintang 7 dapat mempertahankan kehidupan orang yang sekarat selama 77-49 hari. Selama Ye Chong menemukan dua jenis tumbuhan selama periode ini, dia dapat menyelamatkan anak kucing itu. Titan bertanya dengan cemas, apa dua jamu ini? Aku akan membelinya sekarang. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa membelinya dengan uang, ada jamu bernama Clover. Aku tahu di mana itu tersedia. Itu bisa ditemukan di Chonggu, yang mudah. Diucapkan, Ye Chong melanjutkan, namun, obat yang lain agak sulit. Apa itu? Tanya si koboi. Ye Chong berkata, bahan obat lain. Saya membutuhkan honeysuckle yang berusia setidaknya 50 tahun. Apa, honeysuckle yang berusia lebih dari 50 tahun? Koboi itu terkejut, honeysuckle adalah jamu Cina yang relatif umum. Tetapi semuanya adalah tanaman tahunan, bagaimana bisa ada yang berumur lebih dari 50 tahun? Ye Chong berkata, benar, honeysuckle normal berusia 1 tahun. Tetapi ada beberapa mutasi gen yang dapat hidup lebih lama, dan yang berusia 50 tahun adalah yang terbaik dari yang terbaik, dengan efek khusus. Itulah mengapa itu sangat sulit ditemukan. Segala sesuatu di dunia memiliki spiritualitas, dan honeysuckle berusia 50 tahun dapat disebut rumput peri. Di mana saya bisa menemukan ini? Titan bertanya dengan marah. Bahkan jika ada 100 juta honeysuckle, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Bahkan jika ada, kami akan memeliharanya selama 50 tahun sekarang. Dan itu akan terlambat, di mana Ye Chong khawatir. Tetapi, jika Anda ingin menyelamatkan anak kucing, ini memang bahan obat yang penting. Pada saat ini, Song Yanli tiba-tiba berkata, hei, Tuan Ye, apalagi, mungkin saya benar-benar tahu. Semua orang memandang Song Yanli, katakan, desak si koboi,
Song Yanli berpikir sejenak. Tuan Ye, saya ingat sesuatu, sekitar beberapa tahun yang lalu, ada keluarga Wang di Beihan, sebuah keluarga yang berspesialisasi dalam bahan obat, telah diperoleh setelah sepasang honeysuckle yang bisa disebut rumput peri. Saya tidak tahu apakah mereka berumur 50 tahun, tetapi mereka memang sangat berharga, keluarga Wang. Di mana saya dapat menemukan mereka? Ye Chong bertanya dengan penuh semangat. Song Yanli menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun keluarga Beihan Wang masih sangat terkenal di industri farmasi, tetapi pengaruh mereka di Beihan tidak besar, dan mereka meninggal 3 tahun lalu. Song Yanli menggelengkan kepalanya. Saya ingat, kedua tanaman honeysuckle itu diberikan oleh keluarga Wang. Diberikan? Kepada siapa? Tanya Ye Chong. Saya ingat pada saat itu, tabib ajaib kuno di Gunung Mengxia datang ke kota untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Keluarga Wang mempersembahkan bunga honeysuckle kepada tabib ajaib kuno di tempat, dan honeysuckle lainnya dikatakan didedikasikan untuk keluarga Zhao. Kata Song Yanli. Ketika Ye Chong mendengar ini, matanya berbinar. Ternyata seperti ini mudah ditangani. Sepertinya itu benar-benar anak kucing yang abadi. Ye Chong memikirkannya. Meskipun dia baik kepada keluarga Zhao, Ye Chong tidak ingin berhubungan dengan keluarga Zhao kecuali Zhao Lubai dan Zhao Meiting. Oleh karena itu, Ye Chong tidak ingin pergi ke rumah Zhao untuk meminta honeysuckle. Saya khawatir itu akan membuang-buang waktu. Sebaliknya, itu adalah yang ada di Gunung Mengxia. Ye Chong menyelamatkan nyawa Gu Zhenyu saat itu, jadi sekarang benar untuk meminta minat. Ye Chong memikirkannya, dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Mengxia dan meminta tanaman merambat berbau harum dari Gunung Mengxia. Tiba-tiba, Ye Chong menyadari hal lain, dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia begitu sibuk menyelamatkan orang sehingga dia lupa bahwa pembunuh yang membunuh anak kucing itu masih berada di luar. Sebelum Ye Chong pergi, dia harus menemukan pembunuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, Ye Chong akan menyesal jika pembunuhnya menyerang anak kucing itu lagi. Namun, baik Cowboys maupun Titans menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui alasan pembunuhan tersebut. Mereka hanya tahu bahwa orang yang menyerang mereka adalah prajurit palsu, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menyewa pembunuh prajurit palsu itu. Sudo prajurit lagi, Song Yanli berkata, ada banyak prajurit palsu sekarang, selama kamu punya uang, kamu bisa membunuh orang sesuka hati. Prajurit palsu ini terlalu berbahaya. Jin Yudong mengangguk. Ya. Saya takut sekarang. Setiap hari ketika saya pulang, saya ketakutan. Dan saya takut ada prajurit palsu yang bersembunyi di rumah. Saya tidak tahu siapa pesaing saya yang mengirimnya untuk membunuh saya. Chong berpikir sejenak, menurut penuturan Titan dan Cowboys. Prajurit gadungan ini pasti berevolusi lagi. Seorang seniman bela diri semu yang berprestasi kecil memiliki kekuatan destruktif yang mencengangkan. Jika Anda tidak meluangkan waktu untuk mengurusnya, saya khawatir akan ada masalah besar. Ye Chong tiba-tiba memikirkan Zhou Chuan. Karena ini adalah pertanyaan tentang prajurit semu, itu ada hubungannya dengan Zhou Chuan. Jadi Ye Chong memanggil Zhou Chuan. Zhou Chuan cukup terkejut ketika dia menerima telepon dari Ye Chong. Tuan Ye, saya tidak berharap Anda menelepon saya. Ada apa? Dia dapat mengikuti petunjuk dan menemukan seseorang yang berkecimpung dalam bisnis seni bela diri semu. Ketika Zhou Chuan mendengar bahwa Ye Chong ingin menyelidikinya, dia sangat bahagia. Jadi, dia segera menggunakan haknya untuk menyelidiki beberapa kamera pengintai di lokasi kejadian, dan segera mengetahui bahwa orang yang menyewa prajurit palsu ini bernama Liu Kaihua. Ye Chong terkejut ketika mendengar nama Liu Kaihua. Liu Kaihua mungkin tidak mengenal Kitten, dia hanya memiliki dendam terhadap Ye Chong. Dengan cara ini, anak kucing itu hanya karena Ye Chong relatif dekat, sehingga terkena bibit. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa sedikit kasihan pada anak kucing itu. Dia memandang anak kucing yang masih tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Ye Chong mengatur agar Titan dan Cowboy melihat anak kucing itu. Ingat, jangan biarkan orang mencabut ketujuh jarum ini,
jika ketujuh jarum dicabut, nyawa anak kucing itu akan dalam bahaya. Kata Ye Chong. Cowboy dan Titan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Instruktur Ye, jangan khawatir. Kemudian, Ye Chong meninggalkan rumah sakit sendirian. Suedu, klub malam musim dingin. Di lantai 3 klub malam, ada nyanyian dan tarian. Liu Kaihua berpelukan ke kiri dan ke kanan, memeluk beberapa nyonya rumah. Dia sangat senang dan terus tertawa hahaha. Di sofa di sebelahnya, ada seorang pria duduk tegak dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu adalah pembunuh prajurit palsu. Kedua gadis itu menyentuh prajurit boneka itu. Oh, paman ini memiliki sosok yang hebat. Benar, otot dada ini, paha ini, kuat sekali. Kak, bisakah aku menyentuh akar pahamu? Tanganku harus naik sedikit, oke. Gadis itu berkata dengan menggoda. Lalu tangannya perlahan membelai tubuh prajurit palsu itu. Dia menggoda prajurit semu, tetapi setelah menggoda untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa prajurit semu itu tidak menanggapi sama sekali. Gadis itu mencibir di dalam hatinya, ternyata itu kepala pistol timah seperti perak, yang cukup kuat dan tidak berguna sama sekali, bahkan tanpa kemampuan seorang pria. Liu Kaihua di sebelahnya sangat senang. Haha, kekasih kecil Ye Chong dihapuskan hari ini. Sayang sekali anak Ye Chong tidak ada di sini. Tapi tidak masalah, biarkan dia hidup selama 2 hari lagi. Aku akan menemukannya dalam 2 hari, dan aku pasti akan membunuhnya. Baru saja dia selesai berbicara, pintu ditendang terbuka dengan keras, dan tidak lain adalah Ye Chong yang masuk. Ini tidak akan menjadi 2 hari. Aku di sini, bersambung.